Oke, eh, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, semoga keadaannya sehat semua ya di sini ya. Untuk mengikuti virtual training day dari Rampung Analitik pada malam ini. Oke, pada event kali ini, virtual training day dari kita mengangkat mengenai algoritma atau teknik machine learning bernama Generative Machine Learning. Nah, kira-kira nih dari audiens di sini, dari Bapak, Ibu, Mas yang ada di sini, apakah sudah pernah mendengar Generative Machine Learning? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai algoritma tersebut. Jadi, kita pengen tahu nih bersama Mas Farid, sudah join ya Mas Farid ya? Iya, Oke, sudah Mas aman. Gustian. Suara suara aman ya Mas ya. Mas Farid juga Aman, aman, aman. aman kok, suara di sini lancar banget. Nah, nanti Oke, dengan siap. Mas Farid kita akan membahas mengenai generatif model. Nah, kira-kira nih sudah siap belum sih Indonesia ini menerapkan atau mengimplementasikan algoritma generatif model? Oke, tanpa menunggu lama-lama nih, pasti udah nggak sabar. Kita waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Farid. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Gustian. Nah, kita langsung aja ya ini ya untuk masuk ke dalam pembahasan gitu ya karena eh wah aku share screen dulu deh biar enak. Bentar. Oke, ini share screenku masuk ya, Mas Gustian. Ya, sudah masuk Mas. Oke, oke, siap. Nah, oke, eh langsung kita mulai ya dengan apa namanya tanpa basa-basi gitu ya. Kita lihat dari judulnya ya. Aku bacain lagi ulang. Judulnya adalah Generative Machine Learning Model. Nah, ada pertanyaan, apakah Indonesia sudah siap gitu ya? Oke, sebelumnya mungkin aku perkenalan dulu. Perkenalkan ya, nama aku Farid Yuli Martina Diatma. Aku dari apa namanya dari Kebumen gitu ya, Jawa Tengah. Aku S1 di Teknik Fisika UGM. Kemudian sekarang lagi menempuh pendidikan S3 di Robotics and Computational Intelligence Systems di KMITL di Thailand. Nah, ini aku nggak S2, jadi dari S1 langsung S3. Kemudian topik atau research topikku adalah AI, kemudian IoT, dan implementasinya pada indoor localization gitu ya. Jadi implementasi dari AI, kemudian IoT, dan indoor localization sebagai main topiknya, di mana aku mengimplementasikan semua IoT yang mungkin terbaru atau mungkin ya yang bisa lah untuk mengoptimalisasi yang namanya indoor localization gitu ya. Ini mungkin kalau AI, IoT itu sudah cukup banyak orang yang tahu, mungkin indoor localization kurang banyak yang tahu. Sedikit gambaran ya, kalau indoor localization itu simpelnya adalah GPS di dalam ruangan ya. Kalau GPS itu kita nggak bisa dapat titik koordinat yang akurasinya tinggi karena apa? Karena sinyal GPS-nya nggak bisa masuk ya, kena tembok, kena macam-macam. Nah, eh, di sini di indoor localization ini kita berusaha untuk mengganti teknologi GPS. GPS itu kan dia basisnya adalah satelit ya, satelit untuk localization. Nah, menggantikan teknologi satelit untuk bisa memetakan, misalkan kita di bandara gitu ya, di bandara kan gede banget ya, di bandara gede bisa memetakan nih gate berapa, gate-nya ada di mana, misalkan pengen makan di lantai berapa, kita berada di lantai berapa, kita bisa tahu tuh. Ya kayak GPS ya, simpelnya gitu. Kemudian di kiri bawah aku taruh kontak kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dari teman-teman yang ada di webinar ini. Ini ada emailku ya. Nanti bisa tanya-tanya macam-macam. Maksudnya adalah nggak harus topiknya sesuai dengan apa dengan webinar kali ini. Nah, simpelnya gitu. Kemudian aku balik lagi deh ke sini, ke judulnya gitu ya. Jadi ada generative machine learning model. Nah, ada pertanyaan apakah Indonesia sudah siap?
Kita cek ya, apakah Indonesia sudah siap. Nah, di sini disclaimer adalah eh, inginnya webinar ini adalah dua arah, di mana kita bisa diskusi. Dalam artian aku juga bisa dapat feedback dari Bapak Ibu guru atau teman-teman yang ada di sini. Jadi dua arah ya, komunikasi dua arah. Nah, biar ini menarik gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau satu arah kan ya monoton gitu ya. Nah, makanya dua arah. Dan pertanyaannya adalah apakah Indonesia sudah siap gitu ya. Ini adalah asumsi dari kami, dari saya yang sudah diskusi dengan tim dari Rampung Analitik ya. Apakah Indonesia sudah siap dengan generatif machine learning model ini. Jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mana asumsinya kami asumsikan adalah apakah Indonesia sudah siap. Nah, Indonesia ini sampelnya akan diwakili oleh audiens ya, Bapak Ibu guru, sorry, Bapak Ibu yang ada di webinar ini. Jadi nanti ada feedback dari Bapak Ibu, dari teman-teman, yang mana akan saya anggap, kita anggap asumsinya adalah sampel yang mewakili Indonesia gitu kan. Oke, nah untuk memulai itu ya webinar kali ini adalah ini ada pre-question ya. Nah ini pre-question ini akan di-share nih Mas Gustian ya di kolom chat. Kita akan lihat. Nah kenapa aku mulai dari pre-question adalah ya tadi aku pengen dua arah dan asumsinya adalah Bapak Ibu dan audiens yang ada di sini mewakili Indonesia. Nah ini, ini Mas Gustian sudah share link untuk pre-question ini. Simple kok, ada 5 pertanyaan. Dan itu simpel banget, pertanyaannya simpel gitu ya. Paling cuma 1-2 menit itu udah selesai. Nah, kita akan tunggu dulu jawabannya ya. Kita akan tunggu dulu. Nanti mungkin Mas Gustian gitu ya ngasih tahu aku kalau jawabannya udah kekumpul gitu ya. Di sini ada sekitar ya kalau aku lihat ini ada 14 mungkin ada 10 gitu ya. Jadi aku Mas Gustian ada 2 akun lagi yang mungkin di sini bukan audiens gitu ya, dalam artian panitia gitu. Jadi harusnya ada sekitar 10 jawaban yang itu akan kita asumsikan mewakili Indonesia. Kita tunggu dulu. Nanti Mas Gustian bisa kasih tahu aku kalau misalkan jawabannya sudah terkumpul ya Mas. Nanti kita lihat bareng-bareng jawabannya gitu. Oke, siap. Ya, Beberapa udah ada yang menjawab ini ya Mas Farid. Mau di oke. apa? Di share screen biar kelihatan. Boleh, boleh. Siap. Oke, saya share screen ya. Ya, apakah sudah masuk Mas? Oke, udah masuk Mas. Ya, Kita review jawabannya ya satu-satu dari jawaban yang pertama. Apa ya. dari pertanyaan yang pertama kita lihat nih. Oke. Ah, oke, ini masih Sepertinya berganti-ganti. sepertinya kita tunggu 2 menit atau 3 menit lagi ya Mas Farid untuk melihat nih, Oke, biar Bapak Ibu dan teman-teman di sini kita kasih waktu untuk mengisi. Soalnya oke, ini oke, masih oke. terus Masih nambah. bergerak ya. Oke, oke. Kita tunggu ini masih batang-batangnya masih bergerak ini, masih nambah Iya masih. dong. Nah, Iya kita betul. tunggu dulu. Sudah ada 6 jawaban. Oke, sudah ada 6. Eh, oke, Oke, mungkin bisa mulai di review ini Mas Farid.
Oke, kita lihat dari jawaban pertama, Mas Gustian. Ya, Oke, jawaban yang pertama, ini pertanyaannya kita lihat sama. Seberapa tahukah kamu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Kita lihat ya. Eh, Nomor satu itu adalah tidak tahu sama sekali, dan nomor lima adalah tahu banget gitu ya. Dalam artian ada range-nya nih, 1 sampai 5. Kita lihat ya, 2 sama 3 itu jawaban yang apa namanya paling banyak, kemudian ada yang 4 gitu ya. Dan nggak ada yang satu. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa dari 7 jawaban ini minimal tahu gitu ya, minimal tahu tentang kecerdasan buatan. Walaupun mungkin kadang beberapa orang Indonesia mungkin karakteristiknya adalah pemalu gitu ya, bilang bilang apa sedikit tahu, tapi sebenarnya tahu banget gitu kan. Oke, kita kita lihat di jawaban pertama itu nggak ada yang milih nomor satu. Kemudian kita lihat di jawaban kedua adalah nomor 3 masih tetap yang paling banyak ya dengan 3 jawaban. Nomor satu itu udah mulai ada gitu ya, ada 2 jawaban. Oke, kita anggap saja semua jawaban ini adalah jawaban benar dan jujur gitu ya. Dalam artian nggak ada yang apa gitu ya bilang nggak tahu sebenarnya tahu gitu ya. Kita anggap itu aja. Kemudian yang ketiga, kita lihat Mas. Yang ketiga, seberapa tahu kamu tentang ini adalah teknik-teknik yang ada di machine learning ya dan di kecerdasan buatan atau di machine learning gitu ya. Saya sebutkan di sini, ini adalah mengerucut lebih dalam lagi, lebih teknis lagi. Kita lihat jawaban nomor 2 adalah yang paling banyak gitu ya. Jawaban pertama udah ada, dan 4 dan 5 ini udah nggak ada ya. Eh, di jawaban kedua tadi juga nomor 5, nomor 4 juga kayaknya nggak ada ya Mas. Di di sorry di apa di nah nggak ini ada. nggak ada juga. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Nomor 3, Nomor 3, ya nggak ada. Terus nggak nomor ada. 4, Nomor 4 gitu ya. Nomor 4, seberapa tahukah kamu tentang diskriminatif dan generatif model gitu ya. Kita lihat 3, 4, 5 udah nggak ada. iya. 3, 4, 5 udah nggak ada. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir memang lebih banyak nih, lebih banyak yang milih nomor satu itu lebih banyak dari yang pertanyaan sebelumnya gitu ya. Lebih banyak yang nggak tahu lagi gitu ya. 3, 4, 5 udah nggak ada. Nah, oke. Kita lihat ya. Kita konklusi apa? Kita simpulkan ya dari jawaban ini adalah mungkin ada nanti misalkan ada teman-teman atau bapak ibu yang ada di webinar ini nggak setuju dengan konklusiku, bisa langsung ini ya, bisa langsung speak up aja nggak apa-apa. Karena ini aku bikin kayak diskusi memang. Nah, kita lihat bahwa dari atas, coba Mas, dari atas sampai pertanyaan terakhir, ini kita buat pertanyaannya adalah dari yang paling umum, artificial intelligence, sampai yang paling terakhir adalah spesifik banget, GANs gitu ya. Nah, nah asumsi saya sendiri bahwa memang semakin ke nomor 5 akan semakin banyak yang nggak tahu. Oke, akan semakin banyak yang nggak tahu dalam artian mungkin yang pertama audiens di webinar ini adalah masyarakat umum ya, bukan memang spesialis di bidang apa namanya kecerdasan buatan gitu yang memang dia teknis di bidang itu gitu ya, dia expert di bidang itu. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa mungkin ini secara umum eh, tahu tentang kecerdasan buatan tetapi mungkin belum se-expert itu gitu kan, sama seperti saya sebenarnya bukan expert gitu ya. Oke, saya share screen lagi ya Mas Gustian. Oke Mas, saya stop share ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Oke, Gustian. sami-sami. Siap, kita balik lagi. Oke, oke, oke. Sip. Nah, pertanyaannya adalah tadi gitu ya. Nah, aku ekspektasinya gini. Jadi semakin pertanyaannya akan menuju ke nomor 5, akan semakin banyak yang nggak tahu ya. Nggak mengetahui itu apa gitu ya. Dalam artian
jawaban yang milih nomor satu itu, satu dua itu akan semakin banyak dan ekspektasiku kemungkinan aku bilang konklusinya adalah ekspektasiku terpenuhi. Nah, ini akan menjawab banyak hal ya nanti di webinar ini, di diskusi kita gitu ya. Nah, kemudian dari judulnya ya, generatif apa namanya, machine learning model gitu ya. Apakah Indonesia sudah siap? Nah, asumsinya tadi adalah audiens yang ada di sini mewakili Indonesia. Nah, apakah Indonesia sudah siap? Mungkin spill sedikit dari jawaban tadi, mungkin bisa disimpulkan sendiri ya dari apa audiens di sini, Indonesia siap nggak sih? Nah, dari jawaban itu harusnya tahu lah ya, karena soalnya apa tadi pertanyaannya gampang dan jawabannya seperti itu sesuai ekspektasi saya juga. Jadi memang apa namanya sudah menjawab. Kalau menurut saya sudah menjawab walaupun ini masih spoiler. Kita harus membuktikannya lebih dalam lagi. Nah, nanti di diskusi kita hari ini kita akan lebih dalam ya supaya kita terbayang juga. Ini pertanyaannya adalah apakah Indonesia sudah siap? Saya sendiri belum tahu jawabannya Indonesia sudah siap atau belum. Makanya ada webinar ini juga untuk kita mengetahui bareng-bareng ya Indonesia sudah siap atau belum. Nah, kita lihat nih ada taksonomi dari machine learning ya. Kemudian apa namanya source-nya aku tulis di bawah nih. Ada machine learning algorithm for ini adalah judul penelitian ya, yang mana aku menampilkan nih tabel taksonomi ini dari base-nya adalah tabel taksonomi yang ada di penelitian yang referensinya aku tulis di bawah gitu ya. Sorry. Nah, kemungkinan besar di sini masih banyak yang familiar gitu ya. Ada machine learning, kemudian ada supervised sama unsupervised. Nah, supervised itu apa? Ya, supervised itu kita tahu ya bahwa apa namanya kita melatih mesin itu dengan kita menunjukkan ini jawaban yang benar. Nah, kalau unsupervised itu kita ngasih nih mesin-mesin gitu ya, biar mereka belajar sendiri gitu ya, mempelajari apa namanya pattern gitu ya, apa ya pola gitu ya, pola. Jadi kita nggak ngasih tahu tuh jawaban yang benarnya apa. Tapi kalau supervised kita kasih tahu jawaban yang benarnya apa. Nah, ini untuk machine learning gitu ya. Nah, nanti ini ada classification, regression sama eh, algoritma yang dua-duanya bisa gitu ya. Classification bisa, regression bisa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada clustering, contohnya k-means clustering dan yang kedua adalah feature extraction ya, PCA ya. Nah, mungkin di sini juga ada yang udah expert di bidang-bidang tertentu ini, itu juga nanti bisa sharing di sini juga gitu. Nah, kemudian ada taksonomi dari deep learning gitu ya. Nah, kalau tadi pembagiannya adalah supervised sama unsupervised. Di deep learning, nah source-nya di bawah ini ya, aku taruh ya. Jadi apa namanya? Source-nya bisa dipertanggungjawabkan ya, source dari taksonomi ini. Ada diskriminatif, ada generatif. Nah, di sini yang diskriminatif mungkin kita juga sering dengar ya, CNN ya, convolutional neural networks ya. Kemudian ada MLP atau multi-layer perceptron ya. Kemudian ada LSTM di bagian RNN ya. Nah, nanti mungkin ada yang expert di salah satu algoritma ini karena mungkin sudah pernah pakai dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada generatif atau unsupervised nih. Nah, contohnya adalah AE. AE ini adalah autoencoder, salah satu variasi atau apa ya? Modifikasi dari autoencoder adalah variational autoencoder dan yang kedua adalah GANs. Nah, dua ini si GANs ini kita akan apa namanya ya? Kita akan bahas mungkin cukup di ya nggak dalam-dalam banget gitu ya. Cukup banyak gitu ya di diskusi ini di beberapa slide selanjutnya. Oke, jadi nah slide selanjutnya adalah diskriminatif versus generatif model. Apa bedanya gitu kan ya? Nah, fungsinya buat apa gitu ya? Nah, si diskriminatif sama si generatif ada di taksonomi ini dan dijelaskan di sini. Nah, generatif model itu kita bisa menciptakan data atau menciptakan hal baru dari data yang sudah ada. Jadi istilahnya adalah mensintesis gitu ya. Kalau misalkan kita punya foto kucing gitu ya, simpelnya gitu, foto kucing warna warna kuning gitu ya. Kita bisa menciptakan mungkin foto kucing ada warna
warna hitam atau belang-belang gitu. Nah, itu generatif, mengenerate gitu ya, atau membuat. Nah, simpelnya adalah mensintesis tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah diskriminatif. Nah, diskriminatif model ini adalah discriminate between different kind of data instances. Ini adalah kita ya kayak simpelnya kayak klasifikasi ya. Kita bisa memisahkan ya mana foto kucing, mana foto mungkin anjing gitu ya. Simpelnya gitu. Jadi kalau diskriminatif itu kisah dia fungsinya untuk memisahkan nih mana simpelnya adalah mana kucing, mana anjing. Kalau generatif kita mengenerate nih, kita memproduksi gitu ya. Memproduksi misalkan tadi ada kucing warna biru. Di sini ada kucing warna biru, ada kucing warna putih. Kita bisa bikin foto kucing warna misalkan belang-belang tadi. Nah, contoh dari generatif model itu adalah tadi variational autoencoder atau VAE. Kemudian ada GANs ya atau generative adversarial networks. Dan yang terakhir ada diffusion model ya. Nanti kita akan lihat ya satu model yang kita akan lihat cukup dalam di sini. Nah, selanjutnya, wait. Oke, nah apa itu GAN gitu ya? Nah, apa itu GAN tadi sebenarnya udah ada di slide-slide sebelumnya ya. Di tulisan pertama adalah GANs itu adalah salah satu algoritma dari kecerdasan buatan yang mana dia termasuk dalam unsupervised learning gitu ya. Nah, ini penemunya gitu ya. Ternyata bukan gitu ya. Ini bukan penemunya. Ini adalah gambar yang dihasilkan dari GANs. Jadi kelihatan gitu ya, apa namanya? Ini foto kayak foto orang nih. Tapi ini sebenarnya bukan kayak orangnya belum ada di dunia nyata. Bukan belum ada, nggak ada gitu ya. Nggak ada di dunia nyata. Jadi ini ada mas-mas yang sebelah kiri atas itu ya. Wah, senyumnya gitu. Ah, itu mas-masnya nggak ada di dunia. Ini gambar yang diciptakan dari si Gans ini. Jadi kita lihat ya, betapa apa ya, betapa Gans ini adalah suatu fenomena ya menurut menurut beberapa ahli di bidang kecerdasan buatan. Di salah satu conference itu ada ahli yang bilang dalam 20 tahun terakhir mungkin ini adalah yang apa amazing gitu ya. Jadi gimana caranya si Gans ini dia punya imajinasi sendiri. Generatif model ini dia punya imajinasi sendiri. Nah, kita bayangkan nih, mungkin ada audiens di sini yang udah pernah tahu ya, ada istilah bahwa kita nggak bisa bermimpi, apa maksudnya kita bermimpi nih, kita mimpi ada orang lain. Nah, harusnya kita udah pernah ketemu sama orang itu. Jadi di mimpi kita itu nggak mungkin kita nggak pernah ketemu orang itu nggak pernah gitu ya. Jadi misalkan aku mimpi Mas Gustian gitu ya di mimpiku. Ya itu wajar karena aku pernah ketemu Mas Gustian. Nah, misalkan aku nggak pernah ketemu Mas Gustian, aku mimpi Mas Gustian itu ada artikel yang bilang nggak bisa gitu ya. Nah, sementara si Gans ini dia secara imajinatif dia bisa membangkitkan ya, mengenerate atau membuat foto-foto yang sebenarnya ini di dunia ini orangnya nggak ada gitu. Nah, bisa dibayangkan betapa apa ya amazing dan mungkin bagi beberapa orang ya, beberapa orang di diskusi-diskusi itu betapa mengerikan gitu ya. Kenapa mengerikan? Ya, betapa mengerikan ya bahkan bisa lebih baik dari apa lebih lebih imajinatif dari mimpi kita gitu kan. Nah, ini si Gans ya bisa mengenerate image. Salah satunya ini. Nanti di bidang-bidang lain itu ya bisa mengenerate audio, mengenerate video gitu-gitu. Kemudian mungkin ada kemarin saya lihat ya apa namanya ada interview gitu ya sama seseorang yang bisa membuat apa CGI itu kita bisa nggak perlu pakai lagi. Maksudnya adalah animator-animator itu udah nggak perlu karena udah bisa di-generate pakai AI ini. Nah, betapa mengerikannya gitu ya. Dia bisa menggantikan fungsi animator untuk membuat animasi itu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, jadi ini adalah paper pertama dari GANS itu sendiri. Original GANS tuh ini. Dari judulnya udah kelihatan ya, Generative Adversarial Networks. GANS.
Nah, nanti variasinya ada banyak, ada style guns, kemudian ada conditional guns, macam-macam lah. Dan itu apa namanya, bisa dilihat yang yang menggunakan atau yang memodifikasi, memodifikasi lah, yang memodifikasi guns itu nggak ada nama orang Indonesia gitu ya. Nah, apakah udah siap gitu? Indonesia apakah sudah siap? Kita lihat ya, belum ada orang Indonesia yang ada namanya di, misalkan generative adversarial networks, yang adversarial nets ini, dia adalah paper penelitian pertama yang mengusulkan si GANS, di mana ini adalah orang yang berperan besar, namanya Ian Goodfellow. Nah, dia ini orang ini ya, orang apa? Orang Kanada. Nah, kepikiran nggak dari mana dia dapat ide untuk bikin GANS ini? Karena nanti kita akan lihat ya, simple cara kerja GANS itu gimana bekerja itu, akan kayak kok bisa dia kepikiran kayak gini gitu ya. Bahkan kayak kayak apa namanya? Mungkin beberapa dari kita kayak belum bisa untuk mereplikanya atau membuat ulang gitu ya. Si Ian Goodfellow ini dia menciptakan loh. Kalau kita belajar untuk mempelajari itu terus membuat ulang gitu ya. Mungkin memodifikasi oke lah ya. Apa namanya? Ada improvement ya. Kalau kita, mungkin kita aja di sini di Indonesia lah ya. Asumsi saya adalah mungkin akan butuh mungkin dua dua tahun gitu untuk menyelesaikan pembelajaran itu, atau ya paling cepat ya 3 bulan 6 bulan lah kalau udah ada basicnya gitu ya. Nah, si Ian Goodfellow ini entah ya gimana sih pola pikir dia untuk bisa menemukan atau menciptakan si algoritma ini gitu, dan bisa menghasilkan sesuatu yang cukup mengerikan gitu kan. Oke, kita lihat nih cara kerjanya secara sederhana gitu ya. Kalau kita diskusi cara kerjanya secara detail, itu mungkin butuh waktu 2 semester lah. Karena nanti ada statistiknya, ada ngodingnya, ada wah banyak. Nah, kita lihat nih. Jadi di dalam GANS itu ada 2 bagian gitu ya. Ada generator, ada diskriminator. Nah, ini mungkin ada yang mungkin udah pernah pakai GANS di sini. Ya ada yang lebih jago dari aku, mungkin apa namanya bisa nanti menjelaskan juga menurut teman-teman Bapak Ibu gimana, silakan gitu ya. Bukan berarti di sini aku expert, karena kita belajar bareng. Aku buka ini diskusi gitu kan. Nah, kita lihat ada real face gitu ya. Ada gambar-gambar nih, ada gambar-gambar masuk. Nah, si Ian Goodfellow ini entah gimana dia menggunakan random noise untuk sebagai input dari generatornya. Nah, untuk bisa, kalau secara simpelnya beberapa penjelasan itu dibilangnya ini 2 pemain gitu ya dalam satu games. 2 pemain dalam satu games. Si generator ini dia apa ya, role-nya atau dia pengennya, si generator ini pengennya adalah dia bisa menipu si discriminator. Jadi discriminator ini harusnya dia bisa membedakan mana foto yang real orang gitu ya, mana yang sintesis atau buatan dari generator ini. Si discriminator ini harus bisa membedakan mana yang fake, mana yang real. Nah, generator ini dia akan mengenerate wajah yang bisa untuk menipu si discriminator. Jadi permainannya adalah discriminator harus bisa membedakan yang asli yang palsu. Si generator ini dia harus bisa mengelabui gitu ya, membohongi discriminator biar nggak bisa membedakan mana yang asli yang mana yang palsu. Jadi konsep itu akan membuat yang real itu nggak bisa, mungkin akan sangat, perbedaannya akan sangat tipis gitu ya dengan yang fake. Si generator bilangnya apa? Pengennya gitu. Makanya tadi ya, apa, di awal-awal tadi aku ada 4 foto yang apa itu adalah generated image dari si Gans ini. Bisa se-real itu karena permainan 2 sisi. Discriminator mau memisahkan, kalau generator mau membohongi discriminator biar nggak tahu mana yang palsu sama yang mana yang asli. Konsepnya gitu ya. Eh, Cara kerja Gans secara sederhananya. Nah, kita lihat nih, ada foto mobil gitu ya. Ada foto mobil. Nah, kemudian kita lihat lagi
Ternyata yang kiri, tiga yang kiri itu adalah foto mobil yang apa namanya, generated dari si gun. Nah, ini style gun 2. Nah, ini variasi dari gun aslinya ya, original gun. Jadi yang kanan adalah real image-nya. Jadi ini yang kanan adalah foto mobilnya. Kalau yang kiri adalah gambar mobil atau foto mobil yang diciptakan dari si guns itu. Kita bisa lihat ya bahwa hampir kalau misalkan ini orang itu ya yang dibodohi adalah orang, mungkin apa namanya, akan sangat mudah dibodohi ya. Dilihat aja yang kiri itu adalah generated image di mana apa termasuk backgroundnya dia sintetiskan ya. Di sebelah kiri kan ada mobil yang mungkin di dalam garasi gitu ya, atau basement tuh, di dalam ruangan. Kemudian mobil yang di tengahnya ada pohon-pohonnya di backgroundnya. Mobil yang ketiga tuh ada mobil-mobil orange di belakang mobil merahnya itu kan. Nah, si Gans ini dia mengenerate bahkan sampai ke apa ya, sampai ke backgroundnya gitu ya. Sementara yang kanan ya seperti itu. Jadi memang akan susah dibedakan ya. Hmm, Tadi ini kerjaan dari generator ya untuk mengelabui discriminator nih. Nah, kemudian kita bisa apa lagi dengan si Gans ini? Nah, kita lihat nih. Jadi ada dua sumbu ya, ada source A itu ke bawah nih. Source A, source B itu nyamping. Nah, kombinasi dari dua wajah dari source A sama source B akan wajah lain, menciptakan wajah lain gitu ya. Yang mana wajah-wajah sintetis ini ya bukan orang asli gitu ya. Orangnya nggak ada di dunia ini. Mungkin simpelnya kalau misalkan teman-teman audiens yang ada di sini eh, pernah ya, pernah mencoba fitur ya dari mungkin Facebook atau Instagram gitu-gitu. Ada ya apa filter yang bisa memperkirakan kita di masa tuanya seperti apa. Nah, gitu-gitu. Nah, itu kerjaan kerjaan ini, kerjaan dia. Jadi dia memprediksi ini kira-kira seperti ini nih masa tuanya dia. Mungkin dari apa fitur yang ada di wajah kita, prediksi, dia prediksi, dia menciptakan foto kita di masa tua itu seperti itu. Padahal ya kita belum tua kan, kita belum ke sana, belum tua gitu kan. Kemudian yang contoh lain dari penerapan ini adalah saya pernah lihat ya video Albert Einstein. Nah, videonya Albert Einstein dulu masih hitam putih tuh. Tapi saya pernah lihat videonya Albert Einstein itu berwarna gitu kan. Nah, itu salah satunya kerjanya dari ini ya. Nanti mungkin generatif yang bagian mana atau untuk mengisi warnanya itu ya mungkin detailnya yang tahu yang pakai gitu kan. Tapi bisa semengerikan itu. Mengerikannya lagi adalah kalau nih ada AI, contoh-contoh di bayangan saya mengerikannya gini, ada AI yang bisa mengenerate foto Presiden Putin gitu ya. Foto Presiden Putin tiba-tiba pidato yang provokatif kepada Amerika gitu kan. Nah, itu kan apa ya, hoax ya. Padahal Presiden Putin nggak pernah itu. Tapi mungkin video yang kayak gitu bisa memicu perang gitu kan. Nah, itu mengerikannya ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa ada Gans bahkan sampai ke suaranya kan. Jadi Gans ini nggak cuma di foto, bisa dia mensintesis suara, bisa mensintesis video. Jadi kalau misalkan bikin fact atau hoax dari video Pak Putin untuk bikin pidato provokatif terhadap Amerika, terus tiba-tiba perang, ya itu kerjaan padahal bukan kerjaan Pak Putin gitu kan. Ya bisa jadi. Nah, itu di bayangan saya ya, betapa mengerikannya si generatif model ini. Kalau misal yang dalam pikiran saya itu terjadi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih ada pertanyaan, apakah Indonesia sudah siap? Kita pertanyakan lagi ya, apakah Indonesia sudah siap? Nah, ini ada tulisannya, type 1 if you think Indonesia is ready to face the high speed growth of teknologi ya, dari teknologi ya. Kemudian type 2 if you think Indonesia is not ready. Nah, aku minta nih audiens yang ada di sini eh, ketik ya di kolom chat nih. Kira-kira Indonesia siap nggak? Coba deh tulis, ketik angka satu kalau kalau misalkan kalian mikir Indonesia udah siap nih. Tapi ketik angka 2 kalau Indonesia nggak siap.
Yang kalian bikin nggak siap? Coba. Oke, satu, Indonesia siap ya. Oke. Oke, dua. Oke, dua. Oke. Wah, ada 12 malah. Mas Syahrul Raga nih. Tiga. Oke, Indonesia. Oke, ada 1,5. Oke, dua. Oke. Oke. Oke, ada yang satu, Mbak. eh, oke, ada yang 1,5 juga, gitu ya. Ada yang 12. Oke. Oke, mungkin kita cek lagi ya kesiapan Indonesia ini udah ada beberapa jawaban gitu ya. Nah, kita coba cek apakah Indonesia siap ya. Nah, karena Indonesia diwakili oleh audiens yang ada di sini, yang bilang siap coba ini jelaskan ya persamaan ini deh. Oke, ada yang bisa jelasin persamaan ini? Yang tadi mungkin yang tadi bilang siap minimal bisa bisa jelasin nih persamaan inilah. Maksudnya min di bawahnya ada G itu apa? Max di bawahnya ada D itu apa? Nah, ini Ian ini kerjanya Ian Goodfellow nih. Nah, bisa bikin rumus kayak gini. Nah, Ian Goodfellow bikin. Nah, ini yang tadi bilang siap mungkin bisa jelasin lah. Ada yang bisa jelasin? Di chat mungkin ya. Di chat itu coba ada yang bisa. Ada yang ada yang bilang satu, mungkin ada yang bisa jelasin ini dulu. Kalau ada yang bisa jelasin ini, Indonesia siap. Kemungkinan besar Indonesia siap gitu kan. Jelasin ini dulu deh. Ada yang bisa jelasin ini? Ini penjelasan ini matematisnya ya, belum nanti codingnya gitu ya. Kita cek ya. Oke, mungkin ada yang mau speak up gitu, teman-teman audiens. Kalau Indonesia siap, kalau ada yang, sorry, kalau ada yang bisa jelasin ini, aku yakin Indonesia siap. Harus matematisnya dulu ya ini Mas Farid ya. eh ini satu ya Mas Gustian ya. Oh gitu. Soalnya Menjelaskan, tadi kan ada yang jawab 1,5, ada yang jawab satu. Mungkin bayangan saya ini ya Mas ya. Bayangan saya eh, mungkin mereka punya imajinasi juga dan mm-mm, punya beberapa penjelasan gitu loh. Tapi kalau misal harus mm-mm. melewati yang rumus secara matematis ini mungkin berpikir dua kali kali ya. Termasuk saya nih. Oke, ya. Nah itu, jadi apa namanya? Tadi udah dijelaskan juga di slide sebelumnya bahwa secara simpel cara kerja dari GANS itu seperti itu. Tapi matematisnya kayak gini gitu ya. Yang silahkan ya. Misalkan kalau misalkan ada yang bisa jelasin silahkan gitu ya. Nggak masalah gitu. Karena bisa mematahkan asumsi kami gitu kan. Kalau Indonesia mungkin apa siap ya. Ternyata siap gitu kan. Kalau karena ada yang bisa jelasin gitu. Nggak apa-apa. Ini satu satu apa persamaan dulu ya karena ini di source aslinya ini diturunkan ya, diturunkan secara matematis. Silahkan, silahkan. Kalau misalkan ada yang mau jelasin, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan berarti aku nantang ya. Ini beneran loh, beneran. Ada yang siap nggak? Karena aku belum pulang ke Indonesia gitu kan. Jadi mungkin ternyata di Indonesia udah siap. Wah, kan malah lebih bagus lah. Malah lebih bagus lagi kalau Indonesia udah siap. Nggak apa-apa. Ada yang mau jelasin? Sebelum kalau nggak ada nanti kita akan lanjut lagi ya ke slide selanjutnya. Nggak apa-apa loh. Serius. Nggak masalah kalau misalkan ada yang mau jelasin. Oke. Apa malu-malu ya? Orang Indonesia kan malu-malu ya biasanya kayak Ya. gitu tuh. Nggak apa-apa, nggak Padahal usah. aslinya wah gitu ya. Aslinya wah bener itu. Aslinya wah. Tapi ya itu tadi apa malu-malu ya malu-malu. Down to earth. Nah itu tuh. Oke ini kayaknya oke lah kita kita asumsikan ini mungkin agak malu-malu gitu ya. Agak ya. Jadi masih ada asumsi belum ada yang bisa menjelaskan ini. Tapi mungkin asumsi ya 50 apa 60% malu-malu, 40%-nya memang nggak ada yang bisa jelasin. Itu alasan kenapa nggak ada yang jelasin di sini gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya nih. Oke, oke, ada pertanyaan lanjutan ya.
how about our hardware specs ya. Jadi spek komputer yang ada di Indonesia ini apakah sudah mayoritas sudah bisa ngeran model ini gitu ya. Mayoritas loh ya, bukan bukan apa namanya? Special case gitu ya. Kalau special case misalkan ada perusahaan besar yang dia punya komputer bagus, dia bisa ngeran ini, ya kemungkinan besar ada. Tapi apakah mayoritas hardware kita sudah cukup bisa untuk ini ya? Kenapa aku bilang mayoritas? Karena pertanyaannya adalah is Indonesia ready gitu ya? Apakah Indonesia siap? Bukan apakah perusahaan A siap gitu kan? Nah, jadi karena pertanyaan itu maka harus ada sampel-sampel yang bisa mewakili pertanyaan itu, yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau mayoritas hardware-nya udah siap, kemudian tadi bisa ada yang jelaskan gitu ya, kita semakin apa ya, senang gitu, senang karena Indonesia siap nih, Indonesia siap nih. Nah gitu. Ada yang mungkin bisa jawab ini, apakah Indonesia siap? Silakan ya, di kolom chat nggak masalah, atau speak up langsung nggak masalah gitu kan. Oke, kita tunggu bentar lagi nih Mas Gustian biar mungkin eh, lagi ini kan karena malam ya, mungkin lagi sambil ngaduk kopi atau apa kan, Iya, nggak masalah merancang gitu. kata-kata ya. Oh, betul, dibuat apa ya, dibuat yang structured, nah, Iya, apa structure, terstruktur, akademis. uh, akademis, nggak masalah. Oke, sepertinya belum ya. Kita asumsikan lagi nah, Ya, asumsi bahwa Indonesia belum siap, belum siap. Ini kita semakin meningkat lagi nih. Oke. Nah, kemudian kesiapan Indonesia yang harus tadi kan kesiapan yang pertama adalah ilmunya dulu, knowledge dari gimana kita bisa mengaplikasikan atau mereplika atau bahkan mengimprove. Ya, kalau bisa mengimprove, bahkan kalau bisa ada orang Indonesia yang menciptakan sebuah model atau algoritma yang bahkan lebih bagus dari GANS itu ya. Karena sebenarnya GANS itu ya cukup cukup apa ya? Kalau speknya kurang ya mungkin nggak bisa dirun tuh karena cukup berat ya karena tadi dia ada dueling ya atau dia ada permusuhan antara discriminator sama generator ini nanti wah sampai bisa bikin foto yang kayak manusia real gitu kan. Nah itu kan kalau dibayangin aja ya nggak perlu dibuktikan ya, itu kalau dibayangin akan sangat susah gitu ya, akan sangat membutuhkan perangkat yang cukup kuat untuk ngeran si model ini. Nah, kemudian kita pertanyaan selanjutnya adalah ready for change gitu ya. Maksudnya apa? Oke, ini eh, ditampilkan ya. Ini ada interior sebuah, kalau ini gambarnya pecah ya. Nah, gambarnya pecah ini karena terscratch gitu kan. Ini sebenarnya gambarnya kecil-kecil aku sesuaikan sama ukuran dari slide-nya. Secara umum kalau misalkan kita zoom out, kita lihat ya ada bantal, ada kasur, ya ini interior dari sebuah kamar. Nah, maksudnya apa? Ready for change gitu ya. Jadi secara simple bisa dikatakan kalau udah ada AI, perubahan dunia ini akan sangat cepat. Ya. Ini sudut pandangku ya. Ini sudut pandangku sebagai memang eh, aku research atau penelitian di situ. Nah, maksudnya adalah concernnya memang di situ gitu kan. Nah, tadi aku bilang bahwa si AI ini dia bisa mengenerate. Nah, kemudian ini ada gambar sebuah interior ruangan atau kamar gitu ya spesifiknya. Maksudnya apa di sini? Yang kutampilkan adalah ini adalah interior ruangan. Nah, ini hasil desain dari interior designer. Kalau sudah ada GANS, profesi interior designer mungkin bisa terganti gitu ya. Mungkin bisa tergantikan. Pekerjaan lain yang mungkin bisa tergantikan dengan adanya GANS ini adalah ya arsitektur. Simpelnya gitu karena ini desain interior. Nah, nanti
Desain mungkin desain gedung, desain apa mungkin akan tergantikan. Kemudian apa namanya? Tergantikan lagi mungkin nanti ada orang-orang di dunia perfilman, animator-animator itu akan tergantikan. Nah, jadi apa ya? Siap nggak Indonesia untuk perubahan itu gitu kan? Dalam artian mungkin 5 tahun lagi ada beberapa pekerjaan yang aku katakan mungkin ya mohon maaf ya punah gitu ya. Punah dalam artian dia akan tergantikan oleh si AI ini. Jadi mungkin dari sekarang 2022 mungkin perkembangan AI dari 2017 sampai 2022 mungkin kecepatannya 50 kilometer per jam. Tapi dari 2022 5 tahun ke depan yaitu 2027 mungkin kecepatannya udah 2 kali lipat 100 kilometer per jam. Jadi mungkin 5 tahun ke depan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang punah karena adanya AI ini. Makanya aku bilang salah satu hal yang bisa dibilang mengkhawatirkan, mungkin menakutkan adalah punahnya pekerjaan-pekerjaan manusia gitu ya digantikan oleh si AI. Selain tadi ya, contohnya adalah provokasi dan lain sebagainya. Nah, ini apakah Indonesia sudah siap untuk perubahan itu gitu ya? Dalam artian mungkin tadi ada pekerjaan-pekerjaan. Sebenarnya ini bukan cuma Indonesia sih yang perlu pertanyaan ini nggak cuma di Indonesia. Sebenarnya pertanyaan ini untuk seluruh dunia, apakah dunia siap ya? Karena nggak cuma berdampak ke Indonesia, ini berdampak ke seluruh dunia. Tetapi kita sebagai orang Indonesia, ya kita ke negara kita dulu lah. Karena mungkin negara-negara lain udah siap ya, mereka udah mulai mempersiapkan diri mereka masing-masing. Nah, ini kita mempersiapkan diri kita sendiri nih, negara kita gitu kan. Siap nggak? Gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya adalah eh, ditujukan untuk membangun curiosity atau rasa penasaran kita. Yang pertama rasa penasaran ya, apa Indonesia siap? Enggak gitu kan. Nah, jadi pertanyaan apa curiosity-nya harus bisa terbangun tuh. Makanya setelah tadi ya beberapa materi di atas ya ada slide-slide, kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian mungkin di benak atau di pikiran kita masing-masing harusnya minimal ada 2 pertanyaan ini gitu. Yang menurutku ya ini menurutku ya harusnya adalah ada 2 pertanyaan ini. Ya berapa tahun kita ketinggalannya tuh berapa tahun dan berapa tahun kita bisa ngejar ketertinggalan itu. Maksudnya ketertinggalan apa? Si Ian Goodfellow, dia adalah orang Kanada nih. Kemudian ada beberapa orang-orang lain dari negara misalkan Amerika, kemudian dari Eropa gitu ya. Machine learning mereka, kecerdasan buatan mereka sudah sampai situ. Nah, di Indonesia udah sampai mana nih? Ketinggalannya seberapa jauh kalau misalkan ketinggalan? Kalau misalkan justru Indonesia lebih beyond gitu ya, lebih lebih dari mereka semua ya pertanyaan ini nggak usah ada. Tapi kan pertanyaan, tapi ya kita harus mungkin sepakat ya kalau Indonesia masih tertinggal nih, masih tertinggal. Nah, tadi kan apa namanya? Apakah Indonesia siap? Tadi kan ada konklusi-konklusi yang harusnya udah bisa kita dapatkan bersama dari tadi pre-question, pre-question. Kemudian tadi eh, ada model matematis dari Gans, belum ada yang bisa menjelaskan. Kemudian kita pikir bareng-bareng nih, di Indonesia hardware-nya mayoritas sudah bisa belum untuk ngeran itu, untuk bisa menjalankan program itu. Nah, kemudian apakah Indonesia sudah siap kalau misalkan ada perubahan itu memang terjadi gitu kan. Nah, berapa tahun Indonesia bisa mengejar ketertinggalan gitu kan. Dan berapa tahun Indonesia ketinggalan tuh berapa tahun? Mungkin teknologi di oh ini nih ada ini Mas dari di chat kolom chat ini ada dari Mas Ridwan Ali ya. Overseas countries have developed 5.0 and Indonesia is still trying to begin 5.0. Nah, oke ini menarik nah. Nah, ini jadi memang memang faktanya gitu. Faktanya kita masih ketinggalan gitu ya. Bahkan mungkin ini aku sekarang ada di Thailand dan mayoritas WiFi di sini udah 5G gitu kan. Di Indonesia mayoritas gimana gitu kan. Simpelnya gitulah. Nah, jadi
Terima kasih Mas Ridwan Ali. Nah, ini juga apa namanya fakta ya bahwa Indonesia masih mencoba untuk masuk ke 5.0 gitu ya. Mungkin di Jepang 5.0 itu 2000 tahun 2000 udah 5.0 tuh. Misalkan seperti itu. Berarti kan kita ketinggalan berapa tahun tuh? 22 tahun. Karena di Jepang udah mulai 5.0-nya udah 2000 misalkan kayak gitu ya. Di tahun 2000 di Indonesia baru 2022. Nah, kan ketinggalan 22 tahun. Nah, itu contoh misalkan. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat langkah itu gitu ya. Jadi apakah kita masih menerima aja bahwa kita ketinggalan 22 tahun gitu ya, nggak mau ngejar gitu ya. Apa kita nggak mau ngejar gitu kan? Ya harusnya mau gitu kan, harusnya mau kita harus ngejar. Tapi seberapa besar usaha kita untuk mempercepat langkah untuk mengejar negara-negara maju itu gitu kan? Ini dua dua pertanyaan, minimal dua pertanyaan inilah yang harusnya ada di pikiran kita setelah kita mau diskusi malam ini nih. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Ini pertanyaan. Nah, kemudian mungkin ada yang mau ini tadi dari seperti Mas Ridwan Ali silakan ya. Tulis aja di kolom chat nanti kita bacakan nih gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau open mic silahkan, nggak apa-apa. Jadi santai gitu ya, santai diskusi. Jadi dua arah. Atau mungkin ada yang punya fakta-fakta lain. Wah, ada yang membeberkan bahwa ternyata Indonesia udah siap. Buktinya ini. Nah, kasih bukti biar kita diskusi bersama. Oh, ternyata Indonesia udah siap. Asumsi asumsi kami, aku dan tim dari Rampung Analitik bahwa Indonesia mungkin belum siap, itu terpatahkan gitu kan. Dan itu membuat kita senang. Karena apa ya? Karena Indonesia siap. Nah, silahkan gitu ya. Oke, ini. Nah, ini conclusion ya. Di conclusion ini aku minta nih teman-teman audiens di sini nih, ada yang bisa jelasin ya, bagaimana caranya agar kamu siap untuk menghadapi cepatnya kemajuan di bidang AI. Silakan ya. Ada ada yang ini, ada yang apa namanya bisa menceritakan lah versimu itu gimana untuk bisa menghadapi cepatnya kemajuan AI ini, biar kita mengejar ketertinggalan nih, versimu sendiri. Jadi conclusion ini yang kita bikin conclusionnya adalah sebuah pertanyaan lagi. Nah, konklusinya yang dijawab oleh audiens. Silakan ya. Mungkin ada yang mau jawab silakan. Monggo monggo. Silakan. Oke, ini ada chat ya. Literasi. Oke, ada jawaban literasi. Ini Mas Ridwan Ali gitu ya. Halo Mas Ridwan Ali, mungkin bisa open mic dikit bentar gitu ya. Kita ngobrol gitu. Halo Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Apakah bisa open mic? Eh, iya kayaknya literasi masalahnya di kita. Jadi kalau misalnya mau siap-siap buat ada kemajuan gitu, kalau misalnya kita masih literasinya atau hobi membacanya masih lemah ya agak susah gitu. Jadi kayak Hmm. misalnya ketika ada sesuatu hal yang baru, ketika kita nggak tahu itu kayak gimana, nggak baca-baca soal itu, kita nggak akan bisa mengerti gitu. Jadi kayak masih awam dengan hal-hal tersebut gitu loh. Oke, aku tulis ya Mas Ridwan ya di sini ya. Ya, Belum banyak yang mau apa ya membaca buku gitu ya atau gimana nih Mas? ya belum banyak yang mulai memahami ilmunya gitu, mulai dari yang Eh, paling sederhana kayak membaca tentang perkembangan-perkembangan AI gitu. oke, berarti eh, belum ada usaha untuk apa ya update gitu ya, Ya, update perkembangan dengan AI khususnya nanti untuk Indonesia gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gini. ya, Kalau misalkan aku tulis Mas Ridwan.
Ya, seperti itu. Oke, ini dari Mas Ridwan Ali. Sorry, Mas Ridwan Ali. Oke, conclusionnya bukan ini conclusion yang aku harapkan. Jadi conclusionnya nggak ada bukan dari aku sendiri, tapi dari masing-masing kita. Salah satunya yang berani mengungkapkan conclusionnya adalah Mas Ali ini. Saya sangat apresiasi Mas Ali. Terima kasih banyak yang sudah apa ya, yang sudah mau berbagi ya. Mungkin di pikiran Mas Ali nih, wah literasi di Indonesia masih kurang nih. Mau update apa update aja males gitu kan. Nah, ini di pikiran Mas Ali dan aku sepakat ini. Dan saya sangat apresiasi Mas Ridwan Ali dengan conclusion dan aku jadikan conclusionnya Mas Ridwan Ali ini untuk conclusion di webinar ini gitu ya, di webinar ini karena ini yang aku harapkan ini konklusinya nggak dari aku, konklusinya dari teman-teman yang mewakili Indonesia. Apakah Indonesia udah siap? Paling enggak, ini aku senang karena kalau nggak ada yang mau jawab sama sekali, semakin jauh dibilang Indonesia siap untuk melakukan perubahan. Kita mau mengejar negara-negara maju, ya akan semakin jauh. Kalau misalkan kita aja nggak mau untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini membuktikan bahwa ya kita udah mulai siap nih karena ada jawaban dari audiens orang Indonesia, mewakili Indonesia, sampel Indonesia yang bisa menceritakan gitu ya, menceritakan unek-uneknya atau menceritakan yang ada di dalam pikirannya gitu kan, bahwa memang literasi kita ya masih lemah gitu kan. Nggak salah, sangat betul. Dan aku sepakat dengan ini atau mungkin ada yang nggak sepakat juga silahkan. Mungkin ada yang nggak sepakat dengan konklusi ini. Nggak apa-apa, nanti kita tampung lagi di sini. Jadi ini sampelnya orang Indonesia, jadi ini mewakili Indonesia gitu. Silakan ya, kalau misalkan ada yang mau berpendapat lagi, monggo. Oke, kita sepakat ya. Jadi karena belum ada yang mau speak up lagi, kita sepakat kalau conclusion yang oh ini nih ada chat lagi nih. Sepakat, oke, terima kasih Kak Kak Juliana, siap-siap sepakat ya. Oke, jadi conclusion ini mewakili sampel orang Indonesia bahwa oke lebih ke SDM yang masih kurang sih Mas. Oke, mungkin Mas Pilar Kuku mau open mic, silakan Mas Pilar. Halo, halo Mas Pilar Kuku. Mungkin bisa dijelaskan ya SDM yang seperti apa? Halo, halo Mas Pilar Kuku. Halo, Mas Pilar. Silakan ya. Mungkin bisa open mic ya. Kita diskusi aja, nggak apa-apa. Suara saya ada tidak, Oh, Mas? ada. Siap-siap. Mantap ini. Silakan, Oke. Mas. Kalau menurut saya sih ya, Mas, lebih tepatnya karena SDM kita yang masih lemah tuh karena kita tuh terlalu sering kayak istilahnya tuh kita tuh sering minta jadi gitu loh. Jadi benar-benar Hmm. kebanyakan dari kita tuh malah kita pengennya jadi aja gitu, gak benar-benar ingin apa ya turun terjun langsung untuk melihat proses dari pembuatan kayak contohnya AI-nya itu sendiri sih Mas, lebih ya Oke. seperti itu sih. Jadi aku tulis di sini ya, Mas. Jadi nanti misalkan tulisan tulisan yang ku bikin di PPT ini ada kesalahan, mungkin nggak sesuai dengan opini Mas, nanti bisa direvisi ya, bilang aja kalau itu salah ya. Jadi aku akan tulis orang Indonesia kebanyakan masih hanya ingin jadi dan eh, bisa dikatakan dan masih malas untuk apa ya bersusah-susah dulu.
untuk ya pertama ya untuk mengejar ketertinggalan gitulah ya dengan negara maju. Gini Mas Pilar. Ya, seperti itu, Mas. Ya. Oke, thank you, makasih Mas Pilar. Nah, ini aku tambahkan juga di sini. Jadi conclusionnya ini memang nggak dari aku. Memang harusnya gini, konklusinya dari teman-teman gitu ya. Kalau aku menyimpulkan sendiri, nah ini namanya bukan diskusi, namanya apa ya? Kuliah mungkin ya. Kuliah juga diskusi sih. Mungkin doktrin gitu ya. Simpelnya mungkin kalau misalkan ini konklusinya aku simpulkan sendiri ini doktrin bahwa kalau misalkan opiniku adalah Indonesia belum siap, maka aku akan mendoktrin orang Indonesia, ah kita belum siap, kita belum siap. Nah, itu kan negatif. Nah, kalau ini adalah diskusi Indonesia apakah siap gitu kan. Oke, ini aku tulis ya namanya Mas Kuku. Mas Pilar Kuku. Oke. Oh, ini ada pendapat lain ini dari ini dari Kak Siti Halimah. Halo Kak Siti Halimah, bisa ini open mic untuk apa namanya? Diskusi gitu ya untuk menjelaskan maksudnya SDM-nya mumpuni tapi pemerintahnya kurang mendukung. Nah, mungkin dari Kak Siti Halimah ada pendapat gitu ya gimana mungkin caranya pemerintah bisa mendukung atau gimana gitu. Silakan bisa open mic. Halo, Halo. Iya. eh ya Heeh. mungkin menurut saya, Hmm. saya sudah melihat banyak apa ya ilmuwan atau pembuat pembuat sebuah AI, tapi Mm-mm. tapi di Indonesia ini mereka kurang didukung oleh pemerintah itu sendiri, jadi mereka mm, apa sih ya berkreasinya di luar negeri gitu, jadi Heeh. mereka eh, menjual inovasi mereka itu di luar negeri. Jadi ya gitulah, pemerintah kurang mendukung akan adanya SDM kita gitu. Oke, siap. Saya tulis ya Kak Siti Halimah ya. Ini jadi Ya, ya ini saya tulis nih orang Indonesia sudah banyak yang mumpuni, tetapi pemerintah Indonesia sendiri kurang mendukung. Oke, jadi banyak ahli orang Indonesia. Oh, ini kepanjangan nih ternyata. Sorry, sorry. Saya pisah ke sini. Banyak ahli orang Indonesia yang justru berkarir di luar negeri. Oke, kayak gini ya, Kak Siti Halimah ya. betul Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ini saya. Wah, saya panggil Mbak ya, karena saya eh, orang Jawa gitu ya. Sukanya manggil Mbak, Mbak Siti Halimah. Oke, sip. Nah, ini ada 3 konklusi yang kita dapatkan ya dari diskusi kita malam ini. Dan 3 konklusi ini saya pikir ini sudah cukup mendukung ya. Sudah cukup mendukung apa ya eh, yang ada di benak orang-orang Indonesia. Kenapa? Ya karena udah ada Mas sama Mbak, udah 2 gender itu kita udah cover nih, karena udah ada perwakilannya di sini. Dan tidak dipungkiri ya bahwa apa ketiga sorry sorry ketiga konklusi ini memang faktanya seperti itu. Jadi eh, apa konklusi pertama adalah literasi kita lemah ya memang gitu kan. Mau gimana? Datanya ada ya bisa dicari. Yang kedua orang Indonesia kebanyakan masih hanya ingin jadi masih hanya ingin apa ya? Hanya ingin jadi apa? Hanya ingin jadinya saja. Hanya Pengen ingin instan maksudnya Pak. gimana gimana? Sorry sorry.
Nah, itu mungkin maksudnya mereka tuh pengen yang instan-instan aja Oh, gitu. ya ya ya, masih hanya ingin atau instan. Oke, nice. Sebentar, saya arrange lagi biar cukup. Oke, memang ya, memang nggak dipungkiri ya, orang Indonesia memang instan gitu ya, sukanya yang instan-instan ya. Ada mungkin ada yang mau membantah ini ya. Ini pendapat ketiga atau konklusi ketiga, orang Indonesia sudah banyak yang mumpuni. Ini bukan apa, konklusi ketiga ini tidak kontradiktif terhadap konklusi yang kedua. Kenapa? Karena konklusi yang kedua benar, yang ketiga pun benar. Jadi memang faktanya orang Indonesia yang jago-jago juga banyak. Saya tahu beberapa profesor di Jepang itu orang Indonesia, ada Prof. Aziz, ada beberapa lah. Memang di Indonesia itu apa namanya, pemerintahnya mungkin mungkin pemerintahnya kurang mendukung ya. Jadi gini, ada kasus dosen saya di S1 ya di UGM itu, penelitian S3-nya di Jepang itu adalah tentang modeling antena gitu ya, modeling antena untuk dia dapat channel yang paling bagus biar nggak interference dan lain sebagainya. Nah, beliau ke Indonesia nih, pulang ke Indonesia jadi dosen di Indonesia. Penelitiannya yang di Jepang itu udah nggak bisa diterapin di Indonesia. Karena apa? Karena mungkin tadi ya, pemerintah kurang mendukung. Contoh simpelnya yang saya alami itu. Jadi dosen saya penelitiannya ganti yang ada di Indonesia, yang mana mungkin karena pemerintahnya kurang mendukung, maka alat-alat yang ada di Jepang itu nggak ada di Indonesia. Hardware yang digunakan untuk penelitiannya yang di Jepang, di labnya di Jepang itu mungkin harganya miliaran, di Indonesia nggak ada karena mungkin nggak didukung. Ya bisa jadi itu, bukan bisa jadi lagi, kemungkinan besar itu. Jadi itu benar. Kemudian ada contoh-contoh lain, misalkan nih eh, bisa dicari sendiri gitu ya, dalam artian ini aku ngomong aja, banyak orang LPDP lah, kita LPDP itu mungkin harapannya kembali untuk mengembangkan Indonesia. Tetapi karena mungkin karena pemerintahnya kurang mendukung, ya mau kembali gimana? Orang di luar negeri itu alatnya lengkap, penelitiannya atau kerjaannya memang ada di luar negeri aja, di Indonesia belum ada gitu. Ya mau gimana gitu ya. Mungkin kita introspeksi juga itu gitu kan. Jadi banyak-banyak, mungkin ini cukup kompleks ya, jadinya akan banyak pertentangan-pertentangan, tapi konklusi yang ada di sini aku setuju. Nah, jadi konklusinya dari orang Indonesia langsung ya, aku orang Indonesia sih, cuma sampelnya dari Bapak Ibu audiens di sini. Nah, kemudian yang terakhir nih, jadi sebelum aku tutup ya untuk materinya, PPT-nya gitu kan. Kalau diskusinya sih boleh lagi. Yang terakhir adalah dari judulnya aja kita lihat nih, diffusion models beat GANs on image synthesis. GANs beserta eh, modifikasinya, ada style GANs, ada conditional GANs, ada macam-macam. Itu udah bisa dia menciptakan yang gambar sebagus itu gitu ya. Di penelitian ini dia bilang dia mengusulkan namanya diffusion models yang bisa ngalahin GANs dalam sintesis gambar image gitu ya. Berarti ini lebih bagus lagi dari GANs harusnya kan. Dan ini penelitian ini udah dipublikasi, udah approve bahwa dia mungkin model yang dia gunakan apa namanya udah harusnya udah ini sih, udah terkualifikasi, terverifikasi bahwa modelnya dia valid gitu. Dan kita lihat sebelah kiri, publikasi ini tanggal 1 Juni 2021, tahun lalu gitu ya, setahun lebih. Dan itu udah ada yang ngalahin ini namanya diffusion models. Ini dikalahin oleh dia setahun yang lalu lebih. Ini Desember loh, Desember 2022. Yang ngalahin GAN ini udah 2 tahun lalu gitu kan. Ya mungkin udah ada yang ngalahin diffusion models ini juga mungkin beberapa tahun, mumpung beberapa hari lagi mungkin ada gitu kan. Ya secepat itu. Makanya apakah Indonesia siap? Nah, tadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, semoga harapannya adalah
kita sadari bersama ya, kita sadari bareng-bareng bahwa ada kelemahan-kelemahan yang kita punya dan diharapkan versi kita masing-masing bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hidup kita ya. Simpelnya adalah kita bekerja semaksimal mungkin sesuai bidang kita masing-masing ya. Mungkin di sini ada audiens yang mungkin masih sekolah, berarti sekolahnya harus yang eh, sungguh-sungguh benar-benar dan apa namanya jujur dan lain sebagainya itu diterapkan gitu ya. Kemudian ada mungkin di bidang pemerintahan ya harus benar-benar kerjanya benar-benar di bidang kita masing-masing paling enggak itu gitu kan. Dan kita sadari bareng. Jadi nggak harus di sini harus orang-orang IT, tapi orang-orang dari semua bidang lah. Karena kita siapnya sebagai orang Indonesia gitu kan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini tadi senang banget aku dapat konklusi dari teman-teman, dapat kesimpulan ya, conclusion dari teman-teman yang ada di sini. Oke, halo Mas Gustian, ada di room? Halo, ada di room. Oke, siap. Monggo. Saya kembalikan ya ke Mas Gustian karena saya happy malam ini karena diskusi kita lancar gitu. Maksudnya adalah Indonesia ya nggak ketinggalan banget. Buktinya ada orang-orang yang udah menyadari itu, yang mau mengungkapkan, berani mengungkapkan pendapatnya itu poin plus lah untuk mengurangi ketertinggalan kita gitu. Silakan Mas Gustian, saya kembalikan. Oke, thank you banget ini Mas Farid atas insight ya, knowledge, pengetahuan yang ya nggak cuma sekedar insight ya, ini truly insightful ya, sangat-sangat insightful untuk kita-kita nih yang belum tahu mengenai generatif. Bahkan yang kita pelajari nih ya Mas ya, barusan nih generatif model malah sudah dikalahkan oleh diffusion algorithm ya tadi. Mm-mm. Versi next dari pada GAN itu sendiri selisih berapa tuh dari 2021 dari 2014 sampai 2021 ya kurang lebih kurang dari 10 tahun ya. Memang Mm-mm. kalau menurut saya nih ya Mas ya, beberapa teknologi memang terjadi apa ya disrupsi ataupun terjadi peningkatan di angka-angka 10 tahun sih Mas. Contohnya kayak dulu eh, apa ya mungkin Bapak Ibu tahu ya semua di sini kita mau ngerekam orang gitu pakai helikopter gitu kan. Nah, sekarang sudah tergantikan oleh drone gitu loh. Bahkan udah bisa terbang, udah bisa ngerekam full HD, bahkan ada yang 4K bisa siram tanah dan sebagainya. Itu pun hanya butuh waktu 10 tahun. Dan teknologi ini dengan apa ya mungkin saya recap kali ya dari yang disampaikan Bapak Ibu teman-teman di sini tadi di slide Mas Farid. Literasi itu memang penting highlightnya gitu. Jadi luar biasa dan kita memang harus mengapresiasi ide apapun. Jadi kalau kebiasaannya orang Indonesia gitu kan ya Mas, ide kayak gitu apa sih gitu. Kita ini belum belum apa belum bisa gitu loh. Banyak yang meragukan, tapi ketika sudah ada yang oke, wah baru nih tepuk tangan gitu. Nah, Mm-mm. so far nih sejauh ini dari Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di sini, audiens, ada pertanyaan nggak nih khusus dari untuk Mas Farid ya, untuk sesi kali ini? Setelah diskusi yang barusan nih kan mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Tadi kan yang tanya kan Mas Farid terus nih dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan. Oh iya nih ada nih Mas, mungkin mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Mungkin sembari jawab ya. Oke, ini ada Ya, pertanyaan ya. Apakah CGV apakah dan CGV dan CGI CGI termasuk termasuk hasil dari. hasil dari GANS? Oke, silakan Mas. Oke, Yang lain ini mungkin ditunggu ya. oke siap. Jadi gini, sebenarnya eh, jawaban pertama saya adalah saya tidak yakin itu dari GANS, tapi bisa jadi itu dari GANS. Mungkin ada karena saya sejujurnya mungkin nggak terlalu mendalami ya, nggak terlalu mendalami si GI itu dia basisnya dari mana. Karena apa? Karena Gans ini tadi modifikasinya banyak, kemudian variasinya banyak, terus em, tadi ada diffusion models, kemudian mungkin
eh, apa namanya, ada yang lain-lain, kemungkinan bisa dari Gans, bisa jadi. Kemungkinan dari model yang lain bisa jadi juga. Tetapi kita sadari bersama, kalau CGV saya jujur nggak tahu sama sekali. Tapi kalau CGI setahu saya itu digunakan untuk tadi ya, untuk di dunia perfilman ya, untuk menciptakan animasi. Misalkan film Avatar itu full CGI kayaknya itu. Film Avatar yang orangnya biru ya. Nah, itu kayaknya full CGI itu. Nah, eh kita sadari bareng lah itu apa ini pertanyaan bagus dari Mas Ridwan Ali tadi. Tapi jujur saja saya nggak tahu itu dari Gans atau enggak karena saya nggak mendalami itu. Tetapi saya mungkin sedikit menambahkan ya bahwa mau itu dari Gans atau enggak itu apa ya bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk di dunia perfilman itu sendiri. Dan itu termasuk ke dalam sebuah teknologi kan. Nah, jadi sebenarnya kita apa apa diskusi ini sebenarnya ke depannya adalah teman-teman yang ada di sini berpikiran nggak cuma di generatif model saja. Kita bawa eh, teman-teman di sini, kita diskusi bareng di sini untuk menyadari bareng bahwa Indonesia sepertinya belum siap ya, nggak cuma di GANS ini. Sorry, nggak cuma di generatif model saja, tapi di beberapa apa namanya bidang-bidang lain gitu ya mungkin termasuk ekonomi juga. Mungkin kita ketinggalan gitu kan. Nah maka dari itu tadi kan saya juga apa ya mention ya atau apa sedikit menyinggung bahwa teman-teman mungkin di sini nggak semua bergerak di bidang kecerdasan buatan, tapi yang bisa kita lakukan untuk Indonesia adalah minimal kita bisa berpikiran bahwa kita harus berbuat apa sih untuk memajukan Indonesia di bidang kita masing-masing gitu ya. Salah satu contohnya adalah kita bekerja sebaik mungkin di bidang kita. Kurang lebih seperti itu Mas Ridwan Ali. Mungkin nggak menjawab secara eksplisit ya, dan menjawab secara eksplisit, tapi jawabannya adalah saya nggak tahu. Tetapi mungkin Mas Ridwan Ali masih penasaran, bisa cari source lain yang mungkin lebih tahu, atau mungkin di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan Mas Ridwan Ali, silahkan. Karena jujur saya nggak tahu, tetapi yang saya simpulkan ada yang mungkin kita bisa simpulkan bareng sepakat gitu ya bahwa nggak cuma di generatif model nih kita Indonesia ini bisa apa ketinggalan harus kejar gitu kan. Ada yang bisa menjawab Mas Ridwan Ali pertanyaannya? Nah ini tadi mungkin Mas Gustian nyebut pertanyaan khusus untuk saya, tapi mungkin karena ini biar lebih asik saya lempar ke yang lain juga gitu kan. Mungkin Mas Gustian juga ada pendapat tentang CGI ini mungkin lebih lebih mendalami, silahkan loh, nggak apa-apa. Ya, Ah, ini ah, karena diskusi ya. Jadi mungkin diskusi kalau aja nggak kalau apa-apa. CGI sejauh yang saya tahu mungkin ya Mm-mm, koreksi ya kalau saya nggak salah. CGI itu salah satu teknik desain, bukan desain ya. Bagaimana ya? Bagaimana cara membuat suatu objek itu bisa apa? Bisa sesuai keinginan kita, tapi kita tidak perlu datang ke sana dan tidak perlu eh, apa mengeluarkan effort yang terlalu besar. Dalam artian, kadang imajinasi kita tuh liar gitu ya. Ya contohnya kayak Avatar gitu. Oh, kok bisa orang punya ekor ataupun punya sayap gitu? Nggak mungkin kan kita mau bikin apa sayap beneran yang bener-bener bisa terbang dan itu costnya mungkin besar ya walaupun CGI sendiri costnya juga tinggi tapi akan apa menghasilkan sesuatunya itu lebih lebih baik dan apa ya banyak banyak waktu yang bisa diefisiensikan gitu loh. Jadi kalau CGI menurut saya dari pertanyaan apa Mas Ali Ridwan Ali ini CGI termasuk hasil dari GAN? Menurut saya sih bukan ya Mas Farid. Karena mm-mm, ini suatu konsentrasi tersendiri. Justru adanya GAN ini yang saya simak dari Mas Farid tadi malah malah apa ya? Malah bisa menjembatani animator-animator untuk mengurangi penggunaan CGI itu sendiri. Jadi bisa imajinasinya lebih bagus lagi dengan adanya GAN ataupun diffusion algorithm tadi.
menurut saya. Jadi nanti harapannya sih cost-nya itu akan lebih rendah gitu loh. Karena CGI sekarang kan juga bisa sampai miliaran kan. Bisa miliaran dolar atau jutaan dolar itu ada gitu. Menurut saya sih Mas. Ya koreksi ya teman-teman kalau misalnya saya salah. Ini cuman menyampaikan apa pendapat juga. Oke, mantap nih Mas Gustian. Ini di sini pendapat ya. Jadi pada dasarnya pendapat itu nggak ada yang salah gitu kan. Karena apa pendapat itu kita anggap defaultnya benar semua nih. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang menyalahkan gitu. Ini diskusi. Nah, kemudian aku ini ada chat lagi nih Mas dari Mas Hmm, Fakhriza oke. Fauzi. Nah, izin bertanya Mas, jika melihat kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini yang tadi disebutkan dalam konklusi, nah, bagaimanakah cara agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi khususnya machine learning ini sendiri? Saya dulu ya Mas Gustian nih. Oke, untuk Mas Fariza dan untuk kita semua diskusi gitu ya, kita open diskusi nih. Jadi gini, aku mulai dari ini dulu deh. Selama eh, saya gitu ya, saya kan sekarang masih kuliah ya, doktoral ya, S3 di sini di Thailand. Ternyata ini dari dosen-dosen saya di sini, dari profesor saya, yang saya simpulkan S3 itu bukan orang yang ahli banget enggak, tapi orang yang dia punya etika. Orang yang punya etika. Kenapa demikian? Kalau orang itu nggak punya etika, kita bisa apa ya? Bisa ngeklaim bahwa model kita yang terbaik, padahal itu kita datanya palsu semua. Itu nggak punya etika itu. Ini pendapat saya ya, karena saya memang masih S3. Nah, ini dari saya. Jadi menurut saya yang pertama harus kita perbaiki adalah etika, sikap ya, dari kejujuran, kerja keras gitu ya. Kejujurannya tadi salah satunya adalah saya diwanti-wanti sama dosen-dosen saya di sini. Ini penelitian kamu. Nah, ini dari dosen-dosen saya di sini ya. Karena saya di sini S3 research base gitu ya. Jadi tiap hari saya penelitian. Ini penelitian kamu. Yang paling tahu kamu, mungkin aku sebagai profesor, advisor gitu ya, itu mungkin tahunya cuma 30%. Kamu bohong, itu mungkin nggak kedetek sama aku. Nah, ini profesor saya bilang kayak gitu. Kamu bohong, kamu manipulasi data, itu aku nggak tahu. Tapi etikanya, ketika penelitianmu, dosenku bilang ke aku, ketika penelitianmu itu nanti diterapkan, kemudian ada kesalahan, itu ya kamu yang bertanggung jawab. Kamu harus punya etika di mana kamu punya etika kejujuran. Yang pertama kejujuran, yang kedua adalah kerja keras. Jadi orang Indonesia ini nih menurut saya ya, orang Indonesia ini banyak yang apa ya? Istilahnya kalau misalkan di beberapa artikel saya baca istilahnya adalah quiet quitting atau dia bekerja cuma sesuai job desk, bahkan kadang job desknya dilempar-lempar ke orang lain gitu. Nah, saya dapat cerita kalau di Jepang itu nggak seperti itu. Di Jepang itu, ini Jepang ya negara maju ya, meskipun mungkin ada beberapa sisi negatif dari Jepang, tapi kita ambil sisi positif dari Jepang adalah mereka bekerja memang profesional banget. Aku bisa bilang profesional banget. Profesional banget. Mereka mungkin passion nggak passion, tapi mereka profesional banget. Yang jadi peneliti ya dia benar-benar melakukan penelitian. Yang jadi misalkan em, jadi orang kantoran biasa, ya mereka ada yang namanya baito dan lain sebagainya. Mungkin mereka lembur sampai jam 12 malam, yaitu memang effort kerja di sana memang seperti itu. Dan mereka juga masih punya etika gitu ya. Misalkan nih, ini cerita dari temanku ya yang di sini yang pernah tinggal di Jepang. Kalau misalkan kita eh, apa? Kalau misalkan kita datang ke Jepang kemudian kita nggak tahu arah, kita tanya ke orang nih, orangnya lagi buru-buru, misalkan mau berangkat kerja, misalkan kita nunjukin ini gedung ini ada di mana.
Nah, orang Jepang itu walaupun dia buru-buru, dia akan nganterin kita. Nah, itu etika. Menurutku basicnya dari situ dulu, feel untuk etika dulu, akhlak, kemudian nanti ketika kita sudah memperbaiki itu semua ya, effort kerja dan lain sebagainya, kita maksimal di bidang kita, apa namanya, kita nggak malas-malesan, menurutku lama-kelamaan Indonesia akan bisa mengejar ketertinggalan gitu ya. Yang paling penting etika dulu, jujur, kerja keras, kemudian apa namanya ya manusiawi, tetap manusiawi ya, manusiawi, jujur, kerja keras, bertanggung jawab. Menurutku dari situ dulu untuk mengejar ketertinggalan. Sisanya adalah ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Kalau kerja keras, jujur, bertanggung jawab itu susah untuk kita rubah karena itu harusnya memang pendidikan dari dari dasar gitu, dari mungkin kita masih usia dini dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Mas Fakhri Fauzi ya. Mungkin ada tambahan gitu dari teman-teman di sini atau Mas Gustian gitu ya. Silahkan. Kalau belum kita lihat ada pertanyaan lagi dari Kak Juliana nih. Kak izin bertanya apakah kelebihan dari suatu CGV tersebut? Ini jujur ya, ini CGV saya belum familiar dengan istilah ini. Ada yang mungkin Mas Gustian tahu? CGV itu dalam mungkin koreksi ya Mbak Juliana atau Mas Heeh. Ridwan ya. CGV mungkin tadi yang dimention yang disebut itu kan teknologi CGI, cuman yang memang banyak menerapkan kan dari ya CGV itu perusahaan ya, setahu saya Mm-mm. yang memang banyak menerapkan CGI itu sendiri di apa di industri film-filmnya. Jadi kalau misalnya kelebihan mengenai yang saya highlight nih, kelebihan daripada si CGI ya menurut saya memang mempermudah pembuatan film. Jadi kan di CGI itu kalau misalnya nanti Mbak Juliana bisa search ya ya nonton di YouTube ataupun search di Google, itu kan nanti orangnya itu ditempel-tempelin kayak sensor gitu di kepala, tangan. Oh, Jadi pergerakan. Jadi kayak memang kayak kalau kita bikin animasi itu kan animasi bisa gerak itu kan karena ada sumbu-sumbu kurva gitu ya, bisa gerak mm-mm. ke kanan ke kiri depan belakang kayak kayak on jalan. Nah itu pun si Givi pun sama, orang ini dibuat ditempel-tempel tadi untuk bergerak. Nah nanti gerakannya itu baru diedit, misalnya dia punya sayap terus dia bisa terbang. Nah nanti gerakan-gerakan itu akan menghasilkan suatu apa ya suatu prototipe gitu loh Mbak, yang itu bisa ditempatkan di mana aja. Oh dia mau terbang di angkasa, mau bisa berenang di air gitu, gerakannya itu yang diambil. Tapi untuk desainnya itu sudah disiapkan, jadi nanti ditempel di situ. eh CGI ini memang apa ya, bisa dibilang generate image juga sih Mas Farid, tapi untuk dalam tanda kutip generate-nya itu masih tradisional kali ya, harus harus Mm. ada orang yang bisa ngeditnya gitu. Kalau kalau yang digarisbawahi di Gun ini juga bisa bikin CGI tapi bener-bener nggak ada orangnya dan bisa membayangkan itu ya Mas Farid tadi, bisa membayangkan Betul, betul. apa ini latar belakangnya harus gimana. Ini nanti dengan gerakan misal maju mundur aja itu bisa menghasilkan animasi seperti apa gitu. Kalau kalau diterapkan di GAN. Cuman kalau teknologi Heeh. CGI sendiri ya Mbak Juliana bisa melihat yang contoh tadi di Avatar, kemudian efek ledakan, apalagi ya yang pakai CGI itu banyak sih yang film-film action dari Marvel. Kalau di Indonesia itu CGI bisa tonton Sri Asih ya, yang lagi ongoing tayang sekarang nih juga banyak pakai CGI. Jadi mungkin Mbak Juliana kalau misal melihat kayak film gitu kan, ih editan nih gitu. Nah itu salah satu Mbak notice tahu kalau oh ini tuh pakai CGI atau bantuan pengeditan kayak gitu. Tapi kalau CGI-nya bagus kayak yang di Marvel dan itu membuat kita wah gitulah, cipratan airnya bisa bener-bener kerasa, ya itu memang teknologi generate image-nya jauh lebih bagus dan dananya pun besar gitu karena prosesnya lama banget untuk bikin itu. Avatar aja sampai vakum 2 tahun kan kalau nggak salah ya, untuk menciptakan itu juga butuh waktu gitu. Gitu sih Mas Farid kalau dari saya gitu.
Oke, ya yang kurang saya lebih seperti itu. sejauh ini saya ketahui. Jadi nanti kalau bikin CGI itu orangnya tuh pakai baju hijau, baju putih gitu, kayak green screen gitulah. Green screen. Iya. Oke, siap-siap. Makasih nih Mas Gustian nih udah menjawab pertanyaannya dari Kak Juliana. Monggo Mas Gustian bisa dilanjut. Silakan, silakan. Eh, Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Tadi terakhir Mbak Juliana ya. Koreksi kalau saya salah tadi menjelaskannya. Eh, ada pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu, teman-teman. Mungkin akan jadi pertanyaan terakhir kalau misal ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya eh, sejauh ini sudah mulai ini ya Mas ya, sudah bisa Mm-mm. membuka wawasan, knowledge yang lebih luas terkait apa generatif model. Terutama yang saya highlight adalah orang yang memang belum tahu sama sekali masalah machine learning. Yang kedua sih harapan kami dengan adanya virtual training day ini bisa apa memberikan opsi penelitian bagi akademisi, Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sedang mengerjakan penelitian untuk mencoba ya membaca paper gitu ya ataupun bisa menambah inspirasi untuk penelitian-penelitiannya terkait GAN. Jadi memang tidak melulu tentang supervised, unsupervised di K-means, KNN, kemudian random forest ataupun CNN gitu. Tapi ada yang next level memang. Tapi ya itu tadi beberapa memang harus dibarengi dengan hardware ya. Yang yang seperti yang disampaikan oleh Mas Farid. Pertama, literasinya harus tinggi, hardware-nya harus banyak dalam artian superkomputer gitu. Selanjutnya kita juga memang harus mencoba terjun secara langsung, mau mau tidak mau meskipun memang berat, tapi bisa terjun secara langsung seperti yang disampaikan oleh Mas siapa tadi, Mas Kukuh ya? Atau siapa tadi? Saya lupa. Oh, Mas Pilar Kukuh. Seperti itu. Jadi eh, kesimpulannya pada malam hari ini kita jadi mengerti mengenai generatif model, bagaimana teknologi generatif itu seperti apa, bahkan dengan adanya generatif pun kita sejauh ini akan tahu eh, ada nih orang-orang yang diciptakan tapi orangnya malah tidak ada. Kemudian setelah semuanya sudah dibuat takjub oleh pemaparan Mas Farid, ternyata malah dipatahkan oleh paper terbaru tahun 2021 ada diffusion algorithm. Jadi eh, luar biasanya memang seperti itu. Jadi harapannya gimana nih teman-teman? Apakah Indonesia sudah siap menerapkan GAN atau Indonesia sudah siap menerapkan diffusion algorithm? Itu teman-teman dan Bapak Ibu bisa menjawab sendiri, direnungi ya, siap nggak ya gitu. Tapi berdasarkan yang sudah disampaikan, sepertinya nih Mas belum siap gitu ya. Belum siap untuk penerapan untuk infrastrukturnya. Tapi untuk dari segi teman-teman ini mau belajar itu saya akui pasti ada orang yang sangat bersemangat nih. Contohnya Mas Farid nih ya. Oke. Tadi ada 3 orang ya Mas ya. Siapa aja ya? Tadi ada Mas Ridwan Ali. Saya recap di sini. Tadi ada Mas Ridwan Ali, ada Mm-mm. Mas Pilar Kukuh dan Mbak Juliana. Nanti, Mbak, sorry Mbak ini Mbak Siti Halimah. oh Siti Halimah, maaf ya, Iya, Mbak Siti betul. Halimah, Mas Pilar Kukuh dan Mas Ridwan Ali. Nanti DM kita ya di @rampung_analitik untuk apa share alamat kemudian nama, dan nanti kita cetak di sana karena bagi 3 orang tadi selamat dari kita mendapatkan ya merchandise ya, kaos dari kita. Nanti info lebih lanjut kita lanjut lewat DM ya Mas Mbak, saya tunggu. Jadi selamat bagi 3 pemenang tadi, terima kasih banyak udah memberikan eh, idenya, dan selamat sudah
menjadi pemenang pada event Virtual Training Day yang ke-7 kali ini. Nah, apa? Sebelum diakhiri, saya mau minta di kita semua foto. Jadi bagi yang berkenan untuk membuka kamera open cam, dipersilahkan. Saya akan screenshot sebagai dokumentasi. Dan saya sudah melampirkan presensi untuk malam ini ya. Nanti bisa teman-teman isi di sini. Oke, sudah siap. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi. Sebentar. Saya screenshot sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Presensinya jangan lupa ya. Jadi, terima kasih untuk audiens kali ini. Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya join di Virtual Trade Day kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Farid Yuli atas Terima kasih pemaparan materi banyak. yang luar biasa. Ini di sana udah jam berapa nih, Mas? Sama kok. Ini Oh, sama. jamnya sama kayak WIB, sama Oke, persis. Terima kasih semuanya ya. Terima terima kasih Mas kasih. Gustian juga. Sama-sama. Jadi mungkin saya akhiri. Mohon maaf bila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.